Mas kan belum sholat maghrib, kok nggak sholat? Langsung Prima ini noleh, matanya itu melotot ke ibunya. Melotot kayak nantang. Bibirnya itu hitam, termasuk giginya itu juga hitam. Ketawa ke arah Dennis. Nah, Dennis itu kaget. Astagfirullahaladzim. Wajah Mas Prima ini sudah nggak wajah Mas Prima lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dennis yang asalnya dari Banten. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail bahwa judul di episode ini adalah Kain Kafan Pengikat Sukma. Nah, tentu kami nggak ngarang-ngarang untuk ngasih judul ini karena judul ini atas permintaan dari sang pengirim cerita, yaitu Mas Dennis yang asalnya dari Banten. Nah, ceritanya beberapa waktu yang lalu Mas Dennis ini mengirimkan cerita via email kepada kami. Terus singkatnya kami pelajari ceritanya dan kemudian kami sempat konfirmasi ke Mas Dennis bahwa ceritanya akan kami ceritakan di channel Kembara Sunyi dan kami meminta beberapa keterangan yang memang kami perlukan. Nah, nggak lama setelah itu Mas Dennis ini menghubungi kami lagi, teman-teman. Dan bahkan sempat menelpon salah satu admin kami. Intinya beliau ini bilang bahwa yang semula beliau kirim cerita di email itu, beliau sempat menyebutkan bahwa nama-namanya ini minta tolong disamarkan. Tapi ternyata di konfirmasi terakhirnya Mas Dennis, beliau bilang namanya nggak usah disamarkan karena ini atas permintaan orang tua kami, yaitu orang tuanya Mas Dennis ini. Nah, kami sempat kaget kenapa kok Mas Dennis berubah pikiran. Ternyata waktu kami mengabarkan bahwa cerita ini akan kami ceritakan di Kembara Sunyi, Mas Dennis menyampaikan hal ini ke orang tuanya. Terus kemudian ibunya Mas Dennis waktu itu kalau nggak salah, beliau bilang ke Mas Dennis, sudah dek, nggak apa-apa, ceritanya nggak usah disamarkan. Nama-namanya nama asli aja nggak apa-apa. Ya mungkin tentu orang tua Mas Dennis ini punya tujuan tersendiri ya. Dan yang paling penting adalah supaya cerita ini bisa didengar oleh semua orang, supaya teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan tentu kami nggak ngarang-ngarang ngasih judul ini. Memang judul ini sengaja diberikan oleh Mas Dennis karena memang Mas Dennis dan keluarga mengalami kisah yang semacam ini. Dan yang mengalaminya adalah kakak kandung dari Mas Dennis yang namanya Mas Prima. Dan memang pada akhirnya mereka jadi tahu bahwa Mas Prima ini sudah terkena semacam santet, yang santet ini berasal dari seorang dukun, bisa dikatakan seperti itu, dan memakai media kain kafan, benar-benar kain kafan. Dan kain kafan ini mempunyai sifat mengikat sukma dari Mas Prima, sehingga akhirnya Mas Prima kepribadiannya itu benar-benar berubah 180 derajat. Dan dalam cerita ini nanti teman-teman kami minta kebijaksanaan dari teman-teman, dan aku juga ingin nyampaikan mungkin di beberapa episode kemarin atau
di beberapa episode tertentu aku salah menyebutkan nama tokoh. Itu terus terang ketidaksengajaan, karena ketika aku nyampein cerita itu tanpa teks sama sekali, jadi mengalir begitu saja. Ketika ada cerita yang masuk, kami pelajari dan kami hafalkan, kemudian kami ceritakan. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah penyebutan nama, atau mungkin ada salah-salah kata, ya minta maaf karena kami tanpa teks menceritakan ini. Jadi Dennis ini cerita, teman-teman, dia lahir dan besar itu di Banten. Dia punya keluarga yang harmonis. Dia 3 bersaudara. Kakak pertama Dennis ini namanya Mas Prima. Kakak keduanya perempuan, namanya Mbak Anis. Dan yang ketiga adalah Dennis. Ya, mereka tinggal di sebuah desa dan keluarga mereka itu bisa dikatakan harmonis lah. Menurut Dennis, dari kecil mereka itu hidup dalam serba kecukupan. Nah, Dennis ini punya omnya itu namanya Om Santoso, tapi Dennis dan saudara-saudara yang lain itu memanggil beliau dengan panggilan Om San. Om San ini istrinya orang Riau. Dan pada saat Om San ini menikah dengan istrinya itu, setelah 4 tahun lamanya, mereka belum dikaruniai keturunan. Sehingga di tahun kelima pernikahan Om San ini, akhirnya Om San memutuskan untuk ngambil anak angkat. Nah, di sini Dennis tidak punya informasi banyak soal anak angkatnya ini didapat dari mana. Ibunya Dennis atau orang tuanya Dennis pun juga tidak pernah cerita soal ini. Yang jelas, Om San waktu itu mengambil anak angkatnya ini bernama Yuda. Usianya 2 tahun di atas Dennis. Nah, di masa-masa kecil, Dennis itu sangat menikmati sekali ketika berkunjung ke rumah Om San. Kenapa? Karena Om San ini orang kaya banget. Di rumah Om San itu banyak sekali fasilitas. Dennis ingat betul, dia waktu itu nggak punya konsol game, nggak punya PlayStation. Padahal orang tua Dennis ini mampu untuk beli itu. Memang disiplin di keluarga Dennis mewajibkan hal itu. Nggak ada peralatan game atau yang lain-lain sebagainya. Orang tua Dennis, terutama bapaknya, itu mewajibkan anak-anaknya untuk disiplin mempelajari ilmu. Dennis ini dari kecil memang sekolah agama. Sedangkan Om San itu lebih membebaskan Yuda. Dan Yuda ini punya fasilitas apapun, termasuk PlayStation itu. Jadi ketika masa-masa kecil dan masa-masa liburan, ketika Dennis dan Mas Prima main ke rumah Yuda, mereka selalu senang karena mereka bisa main PlayStation bareng. Dan di rumah Yuda itu banyak sekali koleksi-koleksi komik-komik di tahun-tahun 90-an bahkan tahun 2000-an. Inilah yang membuat Dennis dan Mas Prima selalu kerasan banget tinggal di rumah Om San. Dan menurut Dennis, di masa-masa kecil mereka itu, Yuda ini kepribadiannya juga menyenangkan, ya seperti anak-anak pada umumnya lah. Dan tiba-tiba kepribadian Yuda ini berubah ketika Yuda itu duduk di bangku SMP. Waktu itu Dennis sudah jarang banget bergaul dengan Yuda karena Dennis harus menempuh pendidikan di pondok pesantren sampai dia SMA. Nah, mungkin kalau nggak salah ingat, Mas Yuda waktu itu seringnya ini bergaul dengan Mas Prima, kakaknya Dennis itu. Tapi itu pun juga jarang, nggak seperti waktu mereka masih kecil dulu. Nah, singkat cerita, pas waktu mereka semua sama-sama dewasa, jarang banget lah mereka berkumpul seperti yang dulu. Kalau dulu mereka masih sering banget ketika liburan, Dennis dan Mas Prima selalu menuju ke rumah Yuda. Tapi ketika mereka dewasa, sibuk kuliah, dan ada yang sibuk kerja, jarang mereka bergaul. Tapi Dennis ini tahu betul bahwa Yuda sudah mengalami banyak perubahan. Kalau di keluarga Dennis, orang tuanya selalu menerapkan disiplin sholat 5 waktu. Ini nggak bisa diganggu gugat. Sedangkan di keluarga Om San ini membebaskan Yuda. Jadi bisa dibilang Yuda ini minim pendidikan agamanya. Nggak seperti Dennis dan juga Mas Prima dan Mbak Anis. Dan di waktu itu
kalau nggak salah Yuda ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Yuda ini punya masalah yang cukup serius. Dia sampai dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan membawa minuman keras di sekolah. Akhirnya Yuda pun dikeluarkan dan dia pindah sekolah lagi karena Om San ini memang orang kaya. Dan waktu itu Yuda kemudian kuliah di salah satu kampus swasta. Dan pas waktu Yuda kuliah ini baru semester 2. Baru semester 2 si Yuda ini kuliah, tiba-tiba ada kabar yang benar-benar mengejutkan. Dan termasuk Dennis waktu itu juga geleng-geleng kepala mendengar kabar ini. Yuda ini ternyata menghamili seorang perempuan. Dan orang tua si perempuan ini nggak terima. Tapi mau gimana lagi? Orang tua perempuan ini nggak mau menanggung malu, akhirnya Yuda dan perempuan ini pun dinikahkan. Nah, pada saat itu juga Om San itu ngasih Yuda dan istrinya ini sebuah rumah. Rumah ini memang nggak terlalu besar, tapi bisa dikatakan cukup lah. Mulai sejak saat itu Yuda tinggal di sana bersama istri dan anaknya. Nah, ada cerita lagi nggak berhenti sampai di sana. Ketika anak Yuda ini belum genap 1 tahun, Yuda ini sudah bikin masalah lagi. Dia itu pergi ke salah satu tempat hiburan. Sepulangnya dari sana, dia langsung digerebek polisi. Mungkin polisi ini sudah mengawasi Yuda dan teman-teman sudah sejak lama. Jadi ketika dia pulang dari tempat hiburan itu, dia langsung digerebek dan Yuda tertangkap basah membawa beberapa narkoba, beberapa gram sabu. Akhirnya mulailah diproses hukum. Dan ternyata pada saat itu, Om San ini nggak tinggal diam. Om San mengeluarkan uang sekitar ratusan juta, hampir 350 juta, supaya Yuda ini bisa dibebaskan dari hukumannya. Nah, setelah itu, kayaknya menurut kabar dari orang tuanya Dennis, Om San ini sempat mengancam Yuda. Kamu itu nggak malu sama anak sama istrimu, nggak kasihan kamu. Kalau kamu sekali lagi melakukan kesalahan yang fatal seperti ini, Papa nggak mau biayain kamu lagi. Ini kata Om San seperti itu. Nah, beberapa bulan setelah Yuda ini dibebaskan, memang Yuda nggak bikin ulah. Tapi ternyata ulahnya ini bukan narkoba. Si Yuda ini mulai main perempuan. Tapi waktu itu istrinya Yuda yang namanya Yuni ini diem. Dia nggak mau mengungkapkan hal ini ke siapapun. Mungkin Yuni juga malu ngelihat kelakuan Yuda. Jadi Yuni ini diem dan dibiarkan hal itu sampai berbulan-bulan lamanya. Dan sampai pada akhirnya ibunya Yuda ini yang mengetahui sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yuda ini berjalan dengan perempuan lain. Akhirnya ibunya pun menyampaikan ke Om San. Itu Yuda gimana? Mau dibawa kemana hidupnya kok kayak gini? Nah, singkatnya Om San pun memberlakukan sikap tegas. Yuda diancam sekali lagi. Kalau kamu masih tetap menjalani hidup yang semacam ini, Papa nggak akan segan-segan untuk mencoret namamu dari kakak. Ini ancaman dari Om San waktu itu. Nah, setelah itu Yuda agak tenang. Dia sering ada di rumah. Jadi kalau Dennis membayangkan hidup seperti Yuda itu loh kurang apa? Apapun, permintaan apapun dituruti sama papanya, sama Om San ini. Dia nggak perlu kerja keras, nggak perlu apapun. Dia minta modal misalnya, mau bikin konter HP, pasti dibukakan sama Om San. Nah, kurang apa? Tapi kok Yuda ini seenaknya sendiri. Jadi setelah terakhir kalinya dia ketahuan selingkuh, akhirnya Yuda ini diancam oleh Om San dan dia lebih sering ada di rumah. Nah, di situ Om San itu ngasih modal kepada istrinya Yuda, Mbak Yuni itu. Mbak Yuni dikasih modal oleh Om San. Terus Mbak Yuni ini punya usaha frozen food di rumahnya. Nah, frozen food ini jalan. Sampai beberapa bulan, dia akhirnya bisa beli alat frozen lagi. Yang semula lemari es frozen itu cuma 1, akhirnya dia bisa beli. Sampai mesin lemari es itu jadi 5. Nah, Om San memandang bahwa Yuni ini pinter ya, ngolah uang pinter. Om San nggak segan-segan ngasih untuk cucunya, ngasih untuk anaknya Yuda, nggak segan-segan. Masih dikasih oleh Om San. Nah, tiba-tiba Yuda ini berulah lagi.
Tiba-tiba Yuda itu ditangkap polisi, digerebek di rumahnya ketika istrinya dan anaknya ada di rumah. Bahkan waktu itu rencananya mertuanya ini mau datang ke rumah, tapi karena penggerebekan itu langsung Yuni ini telepon ke orang tuanya, "Bapak Ibu nggak usah kesini dulu, ini soalnya lagi ada gawe di tempat kami." Dibohongi karena jelas Yuni malu. Yuda ini digerebek oleh polisi di rumahnya dan akhirnya dibawa menuju ke kantor polisi. Ketika Om San tahu bahwa Yuda dibawa ke kantor polisi karena ketahuan menyimpan narkoba di rumahnya, dari sinilah Om San ini sudah benar-benar gregetan. Beliau ini jengkel banget dan benar-benar nggak mau nolong Yuda. Akhirnya Yuda pun dibiarkan. Nah, sampai pada waktu itu orang tua Dennis ini yang kepikiran. Bagaimanapun juga Yuda itu kan dari kecil juga sudah dianggap anak sendiri oleh orang tuanya Dennis. Terus orang tuanya Dennis ini ngomong ke Om San, "Dek San, mbok jangan gitu Dek San, kasihan. Ayolah dibantu. Ini abangmu ini bisa bantu apa supaya Yuda itu nggak menjalani hukuman." Tapi Om San ini tetap kuku, "Biarin aja Kak, biarin Kak. Biarin seperti itu anak nggak bisa diatur. Sudah tak kasih ini itu sudah, dia tetap seperti itu kelakuannya. Kasihan si Yuni sama anaknya, kasihan." Nah, akhirnya setelah dirayu-rayu oleh orang tuanya Dennis, Om San pun luluh. Dan singkatnya Yuda ini pun diurus soal hukumnya. Nggak tahu Om San waktu itu untuk yang kedua kalinya ini habis berapa juta. Yang jelas di atas 200 jutaan. Karena Yuda sudah pernah tertangkap sebelumnya. Nah, singkatnya Yuda ini pun proses hukumannya ini berkurang dan dia pun dikeluarkan dari penjara. Nah, semenjak saat itu Om San ini sering sakit-sakitan. Padahal Om San ini nggak punya riwayat sakit yang serius. Tapi semenjak kejadian itu Om San lebih sering sakit-sakitan dan kemudian istri Om San ini membawa Om San menuju ke Riau, rumah orang tua istrinya. Nah, ketika ada di Riau, ternyata kondisi kesehatan Om San ini semakin parah, semakin lemah dan beliau itu nggak bisa beraktivitas apapun, sampai pada akhirnya Om San minta ke istrinya untuk dipulangkan lagi ke Banten. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Om San. Nah, waktu itu dikumpulkan semua. Terus Om San ini sempat bilang ke orang tuanya Dennis, "Kak, ini aku sudah bikin sebuah perjanjian yang ngurus semua itu pengacaraku. Tapi nanti biar pengacaraku yang ngomong ketika aku sudah nggak ada." Nah, Om San terus terang bilang seperti itu. Tentu orang tuanya Dennis ini menyangkal, "Kamu ini ngomong apa toh San? Nggak usah ngomong yang itu aneh-aneh. Sudahlah, kamu sehat, bismillah kamu sehat." "Enggak Kak, kayaknya aku sudah nggak lama lagi di sini. Aku sudah capek ngurusin Yuda itu." Nah, ternyata benar. 3 hari Om San berada di Banten setelah pulang dari Riau itu, keadaan Om San ini semakin lemah. Beliau akhirnya dilarikan di rumah sakit, dan ketika di rumah sakit nggak sampai 1 hari, nyawa Om San nggak tertolong. Beliau dinyatakan meninggal di situ. Nah, singkatnya, jenazah Om San ini dimakamkan di daerah Banten, di tempat kelahirannya. Setelah itu, pengacara ini mengumpulkan semua keluarga, termasuk Yuda juga dikumpulkan di sana. Di situ juga ada istrinya Yuda dan didatangi oleh orang tuanya Dennis. Ketika orang tuanya Dennis datang ke sana, sang pengacara ini bilang, "Ini ada yang namanya Mas Prima." "Oh, ada, itu anak saya." Orang tuanya Dennis ngomong seperti itu. "Oh, ini di mana Mas Primanya?" "Nggak ikut, ada di rumah." Nah, akhirnya sang pengacara bilang, "Ya sudah, ini tolong dihadirkan Mas Prima." Nah, singkatnya nggak tahu seperti apa Dennis karena nggak ikut waktu itu. Ternyata Dennis dapat kabar bahwa Om San ini sudah menyiapkan warisannya untuk Prima. Jadi Yuda ini nggak dapat sama sekali. Jadi kalau bisa dihitung ya Yuda cuma dapat rumah dari Om San yang kapan lalu ketika dia pertama kali menikah. Selebihnya nggak ada lagi. Semua harta-hartanya itu diserahkan kepada istrinya Om San. Dan ada satu rumah yang khusus diserahkan kepada Prima. Ini memang amanat Om San dan ini tertera di dalam surat warisan Om San. Dan mungkin hal inilah yang membuat Yuda itu geram.
Yuda jadi jengkel, loh kenapa kok Prima? Aku ini kan anaknya. Tapi hal itu belum ditunjukkan. Mungkin Yuda ini masih menghormati orang tuanya Dennis, dia masih sungkan waktu itu. Tapi terlihat banget, ibunya Dennis ini sempat cerita ke Dennis, Dek, kalau tadi kamu ikut Dek ngeliat wajahnya si Yuda itu kayaknya merah banget, dia itu kayaknya marah sama Mas Prima. Padahal Mas Prima ini sempat bilang ke Yuda, Yud, nanti kalau kamu memang butuh rumah ini, nggak apa-apa kamu jual buat kamu. Nah, sepulangnya dari sana, Prima ini dikasih tahu sama bapaknya, Mas, kamu itu jangan ngomong kayak gitu sama Yuda, ini amanat dari Om San loh. Om San ini sempat bilang ke bapak, bahwa Om San nggak mau sepeser pun hartanya itu dipakai lagi sama Yuda. Lebih baik dikasihkan istrinya atau ke kamu. Nah, si bapaknya Prima ngomong seperti itu. Artinya di sini Prima nggak boleh ngomong hal itu lagi. Rumah ini sudah jadi haknya Prima. Dan ini amanat dari Om San. Jangan sampai dia bilang kalau sewaktu-waktu Yuda bisa pakai. Jangan. Ini amanat dari orang yang sudah meninggal. Kamu harus jaga betul. Nah, Dennis tahu betul. Mas Prima ini orangnya santai banget. Dia itu nggak terlalu duniawi lah. Waktu itu Mas Prima ini sudah punya rumah. Dan rumah ini pembelian dari orang tuanya. Tapi Prima masih tetap tinggal bersama orang tuanya di situ. Tinggal satu rumah bersama Mbak Anis dan juga Dennis. Tapi karena waktu itu Dennis ini kerjanya sudah di Jakarta, jadi Dennis jarang banget pulang ke Banten. Nah, setelah pembagian warisan itu, Dennis ini nggak membayangkan sesuatu yang negatif akan terjadi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia sama sekali nggak mikir. Begitupun juga dengan keluarganya Dennis. Mereka merasa semua akan berjalan baik-baik saja. Dan mungkin Yuda bisa memahami bahwa ini adalah permintaan dari bapaknya sendiri, yaitu Om San. Memang Om San kepinginnya seperti itu, rumah ini untuk Mas Prima. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba ada beberapa kejadian itu yang menurut keluarganya Dennis ini nggak masuk akal. Tapi karena Dennis waktu itu sudah nggak tinggal di rumah, nggak tinggal di Banten, dia tinggal di Jakarta karena kerjanya Dennis ini di Jakarta. Dia sering, hampir setiap hari, dia selalu dihubungi oleh ibunya. Ibunya Dennis ini selalu cerita, Dek, semalam itu ibu itu dengar ada suara kereta kencana. Nah, diceritakan detail sama ibunya Dennis. Pertama-tama itu ibunya ini dengar kok ada suara gemerincing lonceng, kerincing, semakin kenceng. Terus ibunya ini bangunin bapaknya, Bapak dengar nggak itu suara apa? Barulah di situ semuanya dengar. Ternyata memang ada suara kereta kencana yang lewat, kerincing. Nah, setelah Dennis mendapat cerita itu, Dennis ini masih belum berpikir negatif. Dennis menyampaikan ke ibunya, "Dah Bu, doa aja yang banyak. Yuk bangun malam semua orang rumah. Sudah lama loh Ibu sama Bapak sama Mas Prima nggak bangun sholat malam, sholat berjamaah." Ya Dek, terima kasih ya Dek. Terus akhirnya ibunya ini bangun sholat malam. Nah, pada saat itu sebenarnya ibu ini pengen membangunkan Mas Prima. Jadi di situ Mas Prima ini tinggal bersama istri dan juga 2 orang anak perempuannya. Malam itu ketika ibu ini mau bangun sholat malam, beliau membangunkan Mas Prima juga. Tapi Mas Prima ini kayak ogah-ogahan. Ini nggak biasa banget. Dan menurut Dennis memang nggak biasa Mas Prima seperti ini. Mas Prima itu orang yang sangat rajin ibadah. Apalagi ketika Ramadan. Mas Prima ini ibadahnya luar biasa. Selalu ditambahi sholat duha dan sholat tarawih itu nggak pernah putus. Tapi waktu itu menurut cerita dari ibu ini, ibu itu bilang ke Dennis, "Dek, Masmu kok kayak agak aneh ya Dek. Malam itu ibu ini bangunkan sholat tahajud tapi Masmu kayak ogah-ogahan, bahkan sempat marah dan bentak ibu." Nah, mulai dari sini Dennis mulai berpikir yang agak aneh. Ya memang aneh. Mas Prima ini nggak biasanya kayak gini. Dia ingat ketika kecil, kalau Dennis itu nggak mau diajak ke masjid, dia pasti disebet sama sarung sama Mas Prima itu. Pokoknya Mas Prima inilah yang mendisiplinkan adik-adiknya untuk sholat 5 waktu di masjid. Jadi setelah mendengar cerita ibunya seperti itu, Dennis mulai merasa kok ada yang ganjil. Tapi diabaikan. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apalah. Akhirnya beberapa waktu kemudian,
ibunya ini nelpon lagi. Dek, ibu sama bapak ini sudah mulai merasa ada yang aneh di rumah ini. Kenapa, Bu? Nah, masmu itu loh, dia cerita tentang Mas Prima. Biasanya setiap pagi, Mas Prima ini selalu mengantar 2 orang anaknya ini menuju ke sekolah. Setelah itu baru Mas Prima beraktivitas di tokonya. Mas Prima ini punya toko sendiri. Tapi hari-hari itu, Mas Prima ini tiba-tiba nggak mau ngantar anaknya sekolah. Jadi mulai saat itu yang ngantar adalah istrinya. Dan Mas Prima nggak mau ke toko. Dia lebih memilih ada di dalam kamar. Dan nggak tahu ngapain, nggak mau diganggu. Ketika disuruh makan nggak mau. Jadi berhari-hari setelah itu, badan Mas Prima itu langsung turun drastis. Dari 75 sampai menjadi ke 55 beratnya. Dan ini diceritakan ke Dennis. Jadi Dennis waktu itu masih kerja sekitar 8 bulanan. Dia ini mau pulang juga nggak enak sama pimpinan perusahaan, dia harus izin apa. Karena kalau dia pulang ke Banten, nggak bisa 1 hari. Dia harus nginep di rumahnya supaya tahu kondisinya seperti apa. Jadi akhirnya dia bilang ke ibunya, Bu, Dennis belum bisa pulang. Ini ibunya sudah nyuruh Dennis pulang, tapi Dennis bilang, Dennis masih belum bisa pulang, Bu. Sabar ya, Dennis doa dari sini. Ya wes, Dek, gak apa-apa, Dek. Nah, keesokan harinya Dennis lah yang telepon ibunya. Dia tanya ada info apa lagi yang terbaru. Info terbaru ini adalah sore itu nasi yang ada di Magicom itu tiba-tiba basi. Terus lauk pauk semuanya itu basi. Sampai benar-benar gak bisa dimakan. Anehnya, Mas Prima yang hari-hari sebelumnya ini ketika disuruh makan gak mau makan. Waktu itu tiba-tiba Mas Prima keluar, dia langsung ambil piring tanpa sepengetahuan orang rumah. Nasi yang basi ini dimakan. Lauk-lauk yang sudah basi ini dimakan sama Mas Prima. Taunya itu ketika ibunya ini masuk, terus ngelihat tuh ini kok ada piring kotor, siapa yang baru makan? Ibunya ini belum sempat membuang ke sampah memang makanan-makanan basi itu. Dan ibunya juga penasaran, loh ini siapa? Ini nasi basi ini mau dikasih makan ke ayam. Di belakang itu mereka memelihara ayam, ada kandang ayam. Kok tiba-tiba ada piring kotor? Ditanyalah ke istrinya Mas Prima. Dek, ini yang makan siapa? Nasinya basi loh, lauknya basi. Nggak tahu, Bu. Aku tadi juga bingung. Apa Mas Prima ya, Bu? Karena nggak ada orang waktu itu di rumah. Mas Prima ini sendirian. Nah, istrinya tanya ke Mas Prima, Mas tadi makan tau di belakang. Si Prima itu cuma ngangguk-ngangguk tanpa mengeluarkan suara. Loh Mas, nasinya itu basi, mau dibuang ibu ke belakang buat makan ayam. Kok Mas Prima makan? Kemarin-kemarin nasi nggak basi, kok Mas Prima nggak mau makan? Terus Prima ini cuma ngangguk-ngangguk. Nah, beberapa hari setelah itu kondisi Prima ini semakin aneh. Mulailah Prima ini menunjukkan gelagatnya yang aneh. Jadi Prima ini sudah nggak mau sholat. Nah, ini baru diketahui oleh ibunya Dennis. Ketika waktu itu ibunya Dennis ini tahu sendiri. Ketika ada adzan maghrib berkumandang, Prima ini nggak keluar menuju ke masjid. Dan ibunya sempat mikir, mungkin Prima ini sholat di rumah. Ya sudahlah. Tapi sampai menjelang adzan isya, Prima nggak juga menuju ke belakang untuk wudhu. Terus ibunya masuk ke kamar. Loh Mas kan belum sholat maghrib, kok nggak sholat? Langsung Prima ini noleh. Matanya itu melotot ke ibunya. Melotot kayak nantang. Loh, kenapa Mas? Kok malah ibu dipelototin? Ibu salah apa? Si Prima melotot terus gini. Akhirnya nggak berani lah ibunya manggil si bapak. Pak, itu loh, Prima itu kok kayak gitu ya sikapnya, kok matanya melotot ke ibu. Terus bapaknya ini sudah agak jengkel. Masa ibunya kok dipelototin kayak gitu? Prima ini kurang ajar. Terus bapaknya masuk ke kamar, ternyata bapaknya juga dipelototin seperti itu. Apa? Nyuruh apa? Nyuruh apa? Prima ngomong seperti itu loh. Kamu itu gila kamu, Prim. Kamu itu diingetin sholat kok malah marah-marah ke bapakmu, ke ibumu. Apa maumu? Nah, Prima berdiri langsung banting pintu kamar. Pintu ini ditutup, ruwet. Terus dari situlah kemudian ibunya ini nelpon Dennis lagi. Karena ibunya bener-bener gak tahu harus ngapain. Yang bisa dilakukan adalah telepon anaknya yang lain, yaitu Dennis.
Terus Dennis mendengar cerita ini, Dennis jadi berpikir kok agak aneh ya. Ini gak bener ini, Mas Prima ini kenapa Mas Prima ini? Kok tiba-tiba kayak gini? Kelakuannya sampai dia ini gak mau sholat itu kenapa? Terus keesokan harinya, ada hal lagi yang membuat orang rumah ini jadi bener-bener ngerasa Prima ini sudah di luar batas kewajaran. Nah ceritanya waktu itu malam-malam, ibu ini bangun, beliau mau sholat tahajud, beliau wudhu. Nah pas beliau wudhu, beliau ngelihat ini kok pintu belakang yang ada di dapur itu kebuka. Pintu belakang ini menghubungkan ke halaman luar, yang di sana ada kandang-kandang ayam dan juga kandang burung dara. Pintu ini kebuka, ini siapa yang buka? Terus ibunya keluar. Karena di luar itu gelap, ibunya nggak bisa ngelihat. Terus beliau ambil senter, disenterlah ke arah luar. Nah di sini ibunya itu ngelihat Mas Prima ini dalam kondisi jongkok menghadap ke arah kandang. Nah tentu ibu itu langsung manggil, Mas Prima ngapain di situ? Ini jam berapa? Ngapain? Nah si Prima ini noleh dan pandangan matanya itu seperti yang sebelum-sebelumnya melotot ke arah ibunya. Sampai-sampai ibu itu ketakutan, terus beliau itu nyampaikan hal ini ke bapaknya. Nah, langsunglah bapaknya Prima menuju ke belakang. Ternyata Prima sudah nggak ada lagi di sana. Prima sudah masuk lagi dalam kamar. Nah, hal ini akhirnya diceritakan ke Dennis. Dek, kamu kapan pulang, Dek? Coba kamu izin ke bos. Ini loh masmu itu sudah kayak nggak wajar kelakuannya. Nah, si Dennis ini kemudian berpikir, iya juga ya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Sedangkan Mbak Anis ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, nggak tinggal di situ lagi. Akhirnya kemudian Dennis ini coba menyampaikan hal ini ke pimpinan perusahaan. Dia menceritakan semua bahwa kakaknya ini sakit di Banten dan perlu bantuannya. Ternyata pihak perusahaan hanya mengizinkan 1 hari. Sedangkan Dennis ini pengennya itu berada di rumah sekitar 3 hari. Dennis kepingin melihat situasi yang terjadi di sana seperti apa. Dia pengen terjun. Ternyata pihak perusahaan nggak mengizinkan. Akhirnya dia sampaikan lagi, Bu, masih belum dapat izin dari perusahaan. Nah, di sini Dennis bisa memahami ibunya itu benar-benar khawatir dengan kondisi yang dialami oleh Mas Prima. Nah, ada kejadian lagi ketika Dennis belum bisa pulang. Ibunya menyampaikan, seisi rumah itu ketika mandi, itu mereka mencium air yang keluar itu aromanya seperti aroma got. Sampai-sampai mereka ini nggak menggunakan air tersebut. Mereka pesen air dari orang. Jadi didatangkanlah tangki air, kemudian mereka itu mengisi ke tandon yang lain. Tandon yang lama itu sama sekali nggak dilihat. Nggak tahu kenapa kok tandon ini sampai tercium aroma got. Nggak tahu apa. Mereka nggak sempat lihat. Nah ini diceritakan juga ke Dennis. Air rumah itu loh, Dek, baunya kayak got. Kami nggak mandi lagi pakai air itu. Jadi kami mandinya itu di belakang, di pinggir kandang ayam itu loh. Itu kami, Dek, datangkan tangki air untuk ngisi air yang ada di belakang. Nah Dennis melihat ini kok situasinya kayak aneh banget. Sampai pada akhirnya puncak-puncaknya, menurut kesaksian dari istri Mas Prima sendiri dan 2 orang anaknya, malam itu Prima itu tiba-tiba duduk. Terus kepalanya itu dibentur-benturkan ke tembok. Duak, keras banget. Sampai-sampai istrinya ini nangis, megang Mas Prima supaya kepalanya nggak dibentur-benturkan. 2 orang anak Mas Prima ini jelas nangis. Dan mereka histeris, Bapak, jangan Pak. Kepala Prima ini dibentur-benturkan. Dan Prima ini nggak merasakan sakit sedikit pun. Padahal ini kepala sudah luka. Dan hal inilah yang membuat akhirnya orang tua Dennis itu merasa ini, kenapa anakku kok kayak gini? Paginya langsung orang tua Dennis ini bilang ke istrinya Mas Prima, Dek, kayaknya lebih baik kamu pulang dulu ya ke orang tuamu. Jangan sampai kamu di sini, kasihan, anak-anakmu kasihan kalau ngelihat bapaknya seperti itu. Kamu pulang dulu ya. Dipulangkan istrinya Prima ini, supaya istrinya nggak melihat hal-hal yang ganjil lagi. Nah, ternyata setelah istrinya itu pulang, Prima ini semakin menjadi-jadi. Suatu ketika, pas Prima ini dan semua orang di situ tidur, ibunya ini dengar,
ini kok ada bunyi kayak geretan-geretan di dinding, apa? Terus akhirnya ibunya ini bangunkan si bapak, Pak, bangun Pak, itu suara apa? Lah si bapak juga dengar ada suara gerok, gerok, gerak, gerak. Itu kayaknya dari kamar Prima Pak, ayo Pak. Dilihatlah. Bapak dan ibunya ini ngelihat Prima itu tangannya ini digores-goreskan ke dinding. Jadi tembok itu garuk-garuk sampai kukunya ini lepas-lepas, berdarah-darah semua. Nah, kejadian inilah yang membuat orang tua itu langsung teriak histeris sampai mereka itu akhirnya mengikat tangan Prima itu sama kain seadanya. Yang ada kain akhirnya diikat sama kain supaya Prima itu nggak bergerak. Disitulah Prima teriak-teriak kenceng. Dan itu masih jam 2:30 dini hari. Nah, karena khawatir tetangga itu dengar teriakan Prima, mulut Prima itu dibungkam, disumpal sama kain. Nah, pagi harinya, si ibu ini telepon ke Dennis, Dek, kamu kayaknya pulang, Dek. Ini masmu parah, Dek. Kakakmu ini parah, Dek. Sudah kamu pulang, Dek. Nah, disitulah Dennis akhirnya sholat istiqoroh. Dia sholat dan minta petunjuk. Setelah dia sholat istiqoroh, hatinya Dennis ini semakin mantap. Dia harus pulang. Apapun konsekuensinya. Dia bilang ke bosnya, Pak, saya minta izin, saya harus pulang ini 3 hari. Kalau memang pihak perusahaan tidak mengizinkan, terpaksa saya minta maaf, saya keluar dari perusahaan biar saya ngurus kakak saya, sampai kakak saya ini sembuh. Nah, waktu itu si bosnya ini cuma bilang, ya sudah kamu tak kasih izin 2 hari, kamu cepat balik ke sini. Kalau kamu nggak balik ke sini, ya posisimu terpaksa kami gantikan sama orang lain. Ya sudah Pak, saya minta maaf Pak. Nah, Dennis pun pulang. Ketika sampai di rumah, ibunya itu nangis, bapaknya pun juga nangis. Dennis langsung menuju ke kamar mandi, dia nyalakan keran air. Diciumlah air itu, ternyata benar. Air ini bau busuk banget. Gak bisa diceritakan lah detailnya seperti apa. Menurut Dennis itu baunya ya campur air got, kayak air busuk banget lah. Kayak benar-benar di tandon itu ngerendam sesuatu. Entah kayak sampah, entah apa. Pokoknya baunya itu busuk banget. Dennis ini sampai muntah. Terus Dennis waktu itu nggak sempat ngelihat tandon. Dia langsung fokus ke Mas Prima. Beliau masuk ke kamar si Dennis ini. Di kamar itu Mas Prima masih dalam keadaan keikat. Terus Dennis deketin masnya itu, Mas, ini aku Mas, adikmu Dennis. Mas Prima ini kenapa kok kayak gini? Lah Mas Prima ini matanya melotot ke arah Dennis. Kayak bener-bener Dennis ini nggak bisa mengenal kakaknya sendiri. Dari situ akhirnya Dennis membaca-bacakan apa yang dia bisa, apa yang pernah dia pelajari di pondok. Ketika ada orang yang kesurupan, dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Nah, sekelebatan, kayak bener-bener pandangan Dennis itu dibuka. Entah kekuatan apa yang bisa membuat Dennis seperti ini. Tentu atas izin Allah juga. Tiba-tiba Dennis buka mata. Yang dilihat Dennis ini bukan lagi Mas Prima. Jadi wajah Prima itu berubah jadi wajah kakek-kakek. Bibirnya itu hitam. Termasuk giginya itu juga hitam. Ketawa ke arah Dennis. Nah, Dennis itu kaget. Astagfirullahaladzim. Wajah Mas Prima ini sudah nggak wajah Mas Prima lagi. Jadi Dennis itu dikasih penglihatan semacam itu. Dan akhirnya di situ Dennis juga ngelihat di pojok-pojok itu banyak banget makhluk-makhluk halus yang wajah mereka ini menyeramkan semua. Di situ Dennis terus membacakan doa, dia terus istighfar. Dan tangan Mas Prima ini dipegang. Ketika pertama kali megang tangan Mas Prima, yang dipegang itu atau yang dirasakan Mas Dennis ini kayak dia nggak megang tangan kakaknya sendiri. Dia ini kayak megang tangan kakek-kakek. Jadi tangannya itu kaku, terus kerasa banget otot-ototnya. Dan di sini sosok kakek-kakek ini terus ngelihat ke arah Dennis sambil menunjukkan giginya. Nah, nggak lama setelah itu Dennis tanya, kamu ini siapa? Kenapa kok kamu ganggu kakakku? Kakakku salah apa? Nah, dia ini ketawa. Dan ketawanya itu bukan suaranya Mas Prima. Ketawa. Akhirnya Dennis itu istighfar dan membacakan terus doa itu. Gak lama setelah itu dia pun keluar. Ketika Dennis keluar, dia cerita ke ibunya, Bu, nanti insya Allah besok itu Dennis biar menghubungi teman Dennis yang bisa nangani halal ini. Semoga Mas Prima ini gak lama lah ngalamin ini. Ini memang aneh.
Dennis pun cerita kalau dia nggak melihat wajah Mas Prima lagi, tapi di situ Dennis ngelihat wajah kakek-kakek. Nah, malam itu ketika orang tua Dennis ini sudah tidur, Dennis ini berada di kamarnya sendiri. Kamar Dennis ini persis di samping kamarnya Mas Prima. Terus malam itu Dennis ini kebangun sekitar jam 1:30 dini hari. Dennis ini ambil wudhu, dia sholat tahajud. Jadi dia sholat tahajud di depan persis itu pintu kamarnya. Pintu kamarnya ini sengaja dibuka supaya dia bisa mendengar mungkin Mas Prima butuh sesuatu, mungkin mengalami apa. Jadi Dennis bisa langsung bergerak menuju ke kamar Mas Prima. Jadi dia sholat ngadep ke arah pintu kamar dibuka. Pas dalam posisi i'tidal dia masih sholat, Dennis ini ngelihat Mas Prima itu jalan ngesot, krek di depan mata Dennis sendiri. Terus Dennis ini sempat berpikir, meskipun dia dalam sholat, dia sempat sadar, loh, perasaan Mas Dennis kan dalam posisi yang dia terikat, kok bisa dia jalan ngesot? Nah, dia tetap melanjutkan sholatnya. Sampai Dennis ini salam, langsung dia cepet-cepetan mencari keberadaan Mas Prima. Nah, Mas Prima tadi ini ngesot menuju ke belakang, artinya menuju ke arah dapur. Dennis ke belakang, dia lihat pintu dapur itu posisinya sudah kebuka, yang menghadap ke arah kandang ayam itu. Langsung Dennis menuju ke sana, dia ambil HP, disenterkanlah ke arah sana. Nah, disinilah Dennis itu melihat pemandangan yang benar-benar aneh dan menjijikkan. Ternyata Mas Prima itu, dia posisinya ini makan ayam hidup. Ayam yang hidup itu dimakan mentah-mentah dan mulut Prima ini darah semua. Dennis itu sampai teriak-teriak, "Mas, dipeluklah kakaknya tuh, Mas, jangan gini, Mas, jangan, Mas, jangan, Mas." Tapi Prima itu langsung teriak-teriak, wah, ayam ini dimakan terus. "Mas, jangan gini, Mas." Sampai Dennis itu nangis histeris. Dan akhirnya orang tua Dennis ini kebangun. Kenapa? Bu, Mas Prima, Bu. Prima ini terus makan ayam hidup itu. Akhirnya setelah diambil oleh bapaknya, bangkai ayam ini pun dibuang, Prima dimasukkan lagi ke kamarnya, diikat lagi. Terus orang tuanya tanya, "Masmu kok bisa lepas itu, gimana ceritanya?" Dennis bilang, "Aku sendiri juga heran. Aku tadi itu posisi sholat, Bu. Terus Mas Prima itu jalan ngesot." Nah, inilah yang diceritakan oleh Dennis. Nggak tahu gimana cara Mas Prima itu melepaskan ikatannya. Nah, kondisinya semakin parah. Jadi keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, Dennis langsung menghubungi salah satu temannya. Teman Dennis ini adalah teman dari pondok pesantren. Akhirnya temannya ini datang, terus temannya ini langsung masuk ke kamar Prima. Dia ini membacakan sesuatu, dan sama persis seperti yang dilihat oleh Dennis. Yang dikatakan oleh temannya Dennis ini, dia melihat Prima ini dikuasai oleh beberapa sosok. Salah satunya adalah sosok tua, kakek tua. Sosok inilah yang jahat. Jadi menurut keterangan dari temannya Dennis ini, sukmanya si Prima ini sudah nggak di sini lagi. Jadi sukmanya itu sudah diambil alih oleh makhluk ini. Inilah yang membuat kelakuan Prima sudah nggak semestinya. Dan nggak tahu posisi sukma Prima ini ada di mana. Wallahu alam bisawab. Yang jelas, yang ada dalam pandangan teman Dennis ini raganya Prima ini sudah dikuasai sosok lain. Jadi yang menggerakkan raga Prima ini bukan Prima. Sukmanya sudah diambil dan dikuasai oleh sosok yang lain. Nah, dari sini Dennis tanya, terus ini gimana? Kayaknya kita bawa ke Pak Kiai aja lah. Jadi temennya menyarankan seperti itu. Menurutmu gitu, kata Dennis. Ya kayaknya gitu, aku nggak bisa. Bukan aku nggak mampu, bukan. Tapi aku nggak bisa. Kayaknya yang lebih pantas itu Pak Kiai. Ya sudah, bantu aku ya. Minta tolong dibawa ke pondok. Ya udahlah. Sekitar jam 11 siang, Mas Prima ini diangkat rame-rame, dibantu oleh para tetangga, dimasukkan mobil. Awalnya kondisi Mas Prima ini tenang. Dia duduk di dalam mobil sambil ngelihat ke arah luar. Nah, temannya Dennis ini duduk persis di samping jendela, sedangkan di tengah posisinya itu Dennis. Nah, temannya Dennis ini bilang, "Den, hati-hati loh. Ini bukan masmu. Ini bukan masmu lagi. Kamu harus waspada." Iya, aku waspada ini. Sekitar perjalanan 1 jam, mereka sampai di pondok pesantren. Pas mau masuk ke pagar ini sudah mau dibuka.
tiba-tiba Prima itu bereaksi. Jadi tangan Prima itu bergerak ke arah mukanya Dennis. Mukanya Dennis ini sempat kepukul, dan yang dirasakan oleh Dennis itu wajahnya itu kayak putih, kayak kena pukul. Langsung Dennis ini langsung nggak bisa ngelihat apapun. Nah, dia masih bisa mendengar bahwa Prima ini ditenangkan oleh temannya itu. Jadi di mobil ini berantakan semua, kacau. Ketika itu akhirnya bapaknya ini lepas kendali, Prima ini bisa lepas dari mobil. Dia keluar dari mobil dan lari menuju ke arah perkampungan. Dikejar oleh beberapa orang. Sampai kemudian Prima ini masuk ke rumah salah satu warga yang ada di sana. Heboh lah kampung ini, keluar semua, loh, ini siapa, ini siapa? Itu kakak saya, Bu, mohon maaf kakak saya. Akhirnya Prima ini masuk ke dalam rumah orang yang mereka semua ini nggak kenal ini rumah orang siapa. Terus beberapa warga ini bilang, sampaikan ke Pak Kiai aja, nanti insya Allah Pak Kiai mau kok datang ke sini. Terus akhirnya Dennis dan temannya ini menuju ke pondok pesantren Pak Kiai. Langsunglah to the point si Dennis ini. Pak Kiai, mohon maaf, kedatangan kami ke sini ini selain silaturahmi juga mau menyembuhkan kakak kami. Loh, sekarang di mana kakaknya? Tadi lari Pak Kiai, masuk ke rumah salah satu warga. Ya udah, yuk ke sana yuk. Nah, Pak Kiai ini posisinya masih pakai kaos oblong, pakai sandal jepit. Dan beliau langsung menuju ke rumah warga. Ketika pertama kali datang, warga si pemilik rumah ini bilang, anaknya ada di dalam toilet Pak Kiai. Waduh, toiletnya ditutup. Iya Pak Kiai. Ya sudah, biar saya yang bilang. Terus Pak Kiai ini berdiri persis di samping toilet. Diketuk pintu itu. Ini siapapun kamu keluar sekarang. Aku tahu kamu bukan Prima. Kamu siapa? Nah, disinilah semua orang yang ada di rumah itu mendengar. Sosok yang merasuki Prima ini ketawa. Ketawanya itu persis seperti kakek-kakek. Dan ketawanya itu kayak nantang orang-orang yang ada di sana. Pak Kiai ini tenang, sudah ditunggu aja. Sampai dia capek, ditunggu aja. Nah, di situ Dennis ini sedih banget membayangkan Mas Prima kok bisa kayak gini. Gimana dia ini kok bisa parah gini kondisinya. Apa yang membuat Mas Prima seperti ini? Nah, ditunggu sampai sekitar jam 7 malam. Setelah Pak Kiai ini datang dari masjid, Mas Prima belum juga keluar. Akhirnya Pak Kiai bersama warga pun sepakat. Karena ini atas dorongan dari warga sekitar, si pemilik rumah pun juga mengikhlaskan, enggak apa-apa Pak Kiai, didobrak aja. Gampang, pintu bisa dibenarkan lagi. Yang penting ini anak ini selamat, kasihan Pak. Akhirnya rame-rame lah pintu ini didobrak. Nah, kondisi Prima di dalam kamar mandi itu, dia ini sudah ada di dalam bak mandi, posisinya basah kuyup, dan dia itu matanya ini merah, benar-benar merah. Dan sekali lagi ketika pintu ini berhasil didobrak, dia tuh ketawa, dan ketawanya ini persis seperti kakek-kakek. Kakak. Ditariklah oleh beberapa warga. Akhirnya saat itu juga Pak Kiai ini megang tangannya Mas Prima. Di situ Pak Kiai membacakan ayat-ayat, dan di situ Dennis juga membantu membaca ayat-ayat Quran. Nah, yang ada dalam penglihatan Pak Kiai langsung bilang, tua ini, ayo kamu keluar. Disuruh siapa kamu? Disuruh siapa? Ini jawab, mau tahu aja. Mau tahu aja. Pak Kiai langsung mukul kepalanya Prima. Keluar kamu, disuruh siapa kamu? Kamu jangan jahat sama anak ini. Di mana dia sekarang? Di mana? Kamu letakkan di mana? Mau tahu aja. Nah, suaranya itu benar-benar kayak kakek. Semua yang ada di sana itu merinding ngelihat kejadian ini. Sampai sekitar hampir 15 menitan, sosok ini terus ngomong seperti itu dan menertawakan Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai pun ngomong, tolong ambilkan kain. Kainnya kalau bisa warna putih. Dan kalau bisa beli kain kafan sekalian. Nah, setelah itu para warga ini mencari kain kafan. Sekitar setengah jam kemudian ada satu warga yang bawa kain kafan. Jadi posisi Prima yang waktu itu ada di rumah warga ini ditidurkan, dibaringkan persis seperti kondisi jenazah, ditutup dengan kain kafan. Dan kondisi Prima ini masih ketawa-ketawa seperti itu dan mengeluarkan suara kakek-kakek. Setelah kain kafan ini ditutupkan, mereka pun membacakan Al-Fatihah
atas perintah dari Pak Kiai. Pada saat dibacakan Al-Fatihah itu, Prima ini masih tetap bersedekap, tangannya di atas, persis seperti jenazah. Dan akhirnya kondisi Prima ini gak ngomong seperti itu lagi. Suara kakek-kakek ini pun hilang, dan mata Prima itu terpejam. Nah, setelah melakukan hal ini, kain kafan itu dibuka di bagian atas. Semua yang ada di sana termasuk Dennis ini ngelihat wajah Mas Prima itu pucet kayak mayat. Jadi semua orang itu kaget. Pak, ini nggak apa-apa Pak, orangnya nggak apa-apa. Kok pucet banget? Terus Pak Kiai bilang, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Ayo dibawa ke pondok yuk. Kondisi Mas Prima ini sudah lemas, dibawalah ke pondok. Dan pada saat ada di pondok, Pak Kiai bilang, ini Masmu ini kalau bisa harus tinggal di sini. Biar ini Bapak yang garap. Biar nanti kami selesaikan di sini. Tapi memang harus nginep di sini. Nah, mau nggak mau keluarga pun ikhlas. Nah, di situ akhirnya Dennis memutuskan untuk nginep juga di pondok untuk menjaga kakaknya. Sedangkan keluarga yang lain, termasuk temannya Dennis ini pulang. Nah, malam itu Dennis ini tidur di ruang kelas bersama beberapa penjaga pondok. Sedangkan Mas Prima itu diposisikan persis di samping rumah Pak Kiai. Jadi jaraknya agak jauh. Nah, malam itu Dennis ini belum tidur. Dia masih bercengkrama dengan para pengurus pondok. Tiba-tiba sekitar jam 11:30 malam, salah satu pengurus pondok itu pas lagi ngerokok, dia menghentikan ngerokoknya. Ngelihat ke arah langit, ngelihat ke arah atas. Terus Dennis tanya, kenapa? Ada apa? Itu kok kayak ada sesuatu ya? Dennis noleh ke arah atas. Dennis pun juga bisa ngelihat ada semacam benda yang terbang, dan bendanya ini mengeluarkan api. Terbang ke sana kemari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mereka semua kaget. Akhirnya mereka berdiri mendekat ke arah benda itu. Dan mereka semakin bisa ngelihat jelas benda ini seperti benda batok kelapa yang dibakar. Jadi terbakar gitu loh, melayang-layang ke udara. Dan sampai pada akhirnya benda ini pun terbang menjauh sampai nggak kelihatan lagi. Terus Dennis tanya, itu tadi apa? Apa memang sering terjadi di sini? Pas aku mondok di sini aku nggak pernah lihat kayak gini. Nah, si pengurus pondok ini juga bilang, loh, saya juga baru ini ngelihat hal yang semacam ini. Astagfirullahaladzim, ada apa? Nah, akhirnya mereka duduk lagi di sana. Mereka malah semakin yakin. Mereka nggak tidur malam itu. Mereka berjaga-jaga. Nah, nggak sampai 10 menit, muncul lagi benda ini. Lihat, ada lagi, muncul lagi, muncul benda ini. Dan semakin besar, kobaran apinya semakin besar. Mereka langsung mendekat dan langsung membacakan apa yang mereka bisa. Ada yang membaca ayat kursi, ada yang membaca Yasin. Jadi benda terbang ini masih terus terbang. Masuk akal banget. Mereka itu antara percaya nggak percaya, tapi mereka ngeliat benda ini. Dan secara bersamaan, tiba-tiba lokasi atau ruangan yang tadinya ditempati oleh Mas Prima, ini terdengar sesuatu bunyi yang keras. Wah, kayak bener-bener Mas Prima ini melempar suatu barang. Nah, akhirnya pas mereka ngeliat kobaran api ini, salah satu dari mereka itu berlari menuju ke ruangan kelas ini. Dan pintu itu dibuka. Nah, kondisi Mas Prima itu sudah berdiri. Berdiri dan mau menyerang orang yang ada di sana. Dennis pun ikut berlari menuju ke ruangan tersebut. Dan ketika ada di sana, Dennis ini kena pukul. Sampai waktu itu Dennis sempat pingsan. Dan dia nggak ingat lagi kejadian setelah itu. Nah, ketika Dennis dibangunkan, Dennis tanya, mana? Mas Prima mana? Ada di ruangan Pak Kiai. Langsung di situ Dennis datang, dan posisi Mas Prima ini sudah ditutup kain kafan lagi. Sudah dalam kondisi tenang. Nah, akhirnya dari sinilah Pak Kiai itu cerita ke Dennis. Ini Masmu ini ada yang bikin. Dan kamu tahu nggak, kejem banget ini orangnya. Ya Allah, astagfirullah. Aku sampai nggak tega. Saya nggak tega mau cerita. Ini Pak Kiai ngomong seperti itu. Sampai pada akhirnya Pak Kiai ini diam sejenak. Terus beliau itu nangis, nggak kuat. Beliau nangis, masuk ke dalam kamarnya. Terus ambil tisu, beliau ngelap air matanya, terus beliau cerita lagi. Dennis juga merasa ini,
Pak Kiai kenapa kok mau cerita nggak jadi? Karena Pak Kiai keburu nangis. Akhirnya barulah Pak Kiai ini cerita. Ini ada orang yang benar-benar dendam banget sama masmu ini. Terus akhirnya dia pakai perantara. Nah, kayaknya dia ini pakai perantara orang mati. Entah apa, aku nggak bisa nembus. Kata Pak Kiai seperti itu. Tapi ini jelas medianya media orang mati. Karena masmu ini benar-benar kayak mayat. Lihat masmu keadaannya. Pegang. Badan masmu ini pegang. Dennis megang kaki Mas Prima. Kaki Prima ini dingin banget kayak mayat. Dan wajah Mas Prima itu pucat. Bahkan bibirnya itu kebiru-biruan. Padahal Mas Prima ini masih hidup. Dan persis seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai. Bahwa sukma dari Mas Prima ini sudah nggak ada di sana. Tapi raganya ini diikat oleh sosok yang lain. Jadi dari situlah Prima ini sudah nggak ada di sana. Yang dia lakukan ini adalah meminjam raga Prima. Dan dia melakukan sesuka hatinya sampai berusaha mencelakai raganya Prima ini. Nah, keesokan harinya Pak Kiai ini bilang, insya Allah ini masmu ini sudah tenang. Tinggal kita minta pada Allah supaya sukma Mas Prima ini balik lagi ke raganya. Ini juga butuh waktu. Kamu mau ndak? Ini Mas Prima dilakukan pengobatan-pengobatan. Tapi nggak di sini. Saya punya teman yang memang pernah ada kasus yang sama seperti ini. Tapi jauh dari Banten. Nah, Pak Kiai bilang seperti itu. Nggak apa-apa Pak Kiai. Tapi di satu sisi Dennis ini tahu Pak Kiai ini punya kesibukan tersendiri. Gimana bawa ke sana? Terus Dennis pun tanya, Pak Kiai, terus saya bawanya ke sana gimana? Diantar sama ini aja pihak pengurus yang lain. Ada yang tahu kok. Oh ya, enggak apa-apa Pak Kiai enggak usah ikut. Karena Pak Kiai kan pasti punya banyak urusan. Ya enggak apa-apa, insya Allah aman. Sampai sana aman. Ini aku sudah ngubungin temanku. Di sana mereka sudah siap. Ya, nggih Pak Kiai. Akhirnya di situ Mas Prima ini dimasukkan dalam ambulan, posisinya masih terbujur seperti itu. Dibawalah keluar Banten ke suatu daerah. Ketika sampai di sana, si teman Pak Kiai ini sudah menyambut. Ternyata teman dari Pak Kiai ini juga mengasuh pondok. Pondok pesantrennya tapi kecil, hanya dihuni oleh beberapa santri. Beliau itu orangnya perawakannya agak kecil. Terus beliau ini langsung bilang, ini kiriman dari Kiai A. Oh ya Pak, ya sudah bawa masuk dulu, Pak masuk. Ini kayaknya astagfirullah. Sudahlah bawa aja masuk dulu. Terus Dennis ini dipersilakan duduk di sana. Ketika Dennis duduk, Dennis ini nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut kepada Mas Prima. Karena Pak Kiai itu menyuruh 3 orang santrinya untuk melakukan pengobatan tersebut. Nah, tiba-tiba Dennis itu mendengar ada suara teriakan. Teriakan ini suaranya itu seperti kakek-kakek. Terus gak lama kemudian Dennis dengar suaranya berubah jadi suara Mas Prima. Loh, tiba-tiba berubah jadi suara Mas Prima dan berubah lagi jadi suara kakek-kakek. Itu dilakukan sampai hampir 1 jam lebih. Gak lama setelah itu Pak Kiai ini keluar bersama beberapa santrinya itu. Tapi mereka nggak berhenti sampai di sana. Mereka kayak keluar mau mencari sesuatu. Dan balik-balik mereka membawa beberapa daun kelor. Nah, daun kelor ini direndam di dalam ember. Terus dibawa masuk lagi. Dan mereka melakukan pengobatan lagi kepada Mas Prima. Pada saat itu Mas Prima ini melakukan sebuah reaksi. Dia bereaksi, suaranya itu berubah menjadi suara kakek-kakek. Dan kadang-kadang berubah menjadi suara Mas Prima. Ampun. Pas ngomong dengan suara Mas Prima itu, Mas Prima ini bilang, ampun, ampun. Tiba-tiba berubah jadi suara kakek-kakek lagi. Dan kalau suaranya ini berubah jadi kakek-kakek, suara kakek-kakek ini selalu ketawa. Ketawa kayak nantang. Tapi ketika suaranya berubah jadi Mas Prima, selalu Mas Prima ini ngomong, ampun, ampun, ampun. Kayak benar-benar nggak kuat nahan sakit. Jadi di situ Dennis ini nggak kuat. Dia nggak hanya duduk, dia berdiri mondar-mandir kayak nunggu kabar baik dari dalam. Nah, hal itu terjadi sampai hampir 1 jam. Kemudian nggak ada suara lagi.
Terus dari situ Pak Kiai ini bilang, ini kondisi masmu ini, kondisinya sudah membaik. Tapi kayaknya fisiknya itu sudah hancur, sudah parah. Lebih baik saran saya, langsung segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dibawalah lagi menuju ke rumah sakit. Dan dari situ, dalam perjalanan menuju ke rumah sakit ini, karena posisi Dennis ini ada persis di samping jasad Mas Prima, di situ Dennis sempat melihat, mata Mas Prima itu sempat kebuka sedikit. Terus dari situ, Dennis bisa tanya, Mas Prima, ini aku Mas Dennis, Mas. Terus Mas Prima ini senyum. Gak lama kemudian Dennis penasaran, dia tanya lagi, Mas bangun Mas. Ini aku Mas, ini kita mau ke rumah sakit. Sembuh ya Mas. Terus Mas Prima ini senyum. Dek, dia cuma bilang seperti itu. Iya Mas, aku di sini Mas. Ini bapak sama ibu nyusul di rumah sakit. Mas Prima sembuh ya. Iya Dek. Lega lah hati Dennis, alhamdulillah. Ya Mas sembuh Mas. Singkatnya kemudian mereka sampai di rumah sakit. Mas Prima ini langsung dibawa ke IGD, masuk ke IGD. Langsung dilakukan perawatan penuh. Gak lama setelah itu orang tua Dennis ini datang. Dan kondisi Mas Prima ini sudah gak bisa lagi diajak bicara. Kondisi Mas Prima sudah dalam keadaan koma. Dennis sempat cerita ke orang tuanya. Nah si Dennis cerita, sudah sadar kok Bu, sudah sadar. Oh ya alhamdulillah dek. Tapi kondisi yang terjadi, Prima ini malah dirawat di ruang ICU dan gak bisa didekati oleh siapapun. Nah hal itu terjadi sampai 2 hari. Sampai kemudian istri dan anak-anak Mas Prima ini datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mas Prima. Tapi kondisi Mas Prima masih seperti itu. Dan singkatnya, setelah 5 hari berada di ICU, pihak rumah sakit menyatakan Mas Prima ini meninggal dunia. Kondisinya sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Disinilah Dennis masih ingat betapa hancurnya hati Dennis waktu itu. Dan dia ingat terakhir kalinya senyum terakhir Mas Prima ketika Dennis berada di dalam ambulan bersama Mas Prima. Inilah yang diingat betul oleh Dennis, dan dia ceritakan berulang kali kepada orang tuanya, Bu, waktu itu Mas Prima lo senyum, masih sempat nyapa aku. Kenapa kok Mas Prima meninggal? Terus bapaknya Dennis bilang, Dek, kamu nak boleh gitu, Dek. Ini sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah. Nah, Mas Dennis ini nggak bisa ngelihat wajah dari 2 orang putri Mas Prima. Mereka kasihan, langsunglah dipeluk ponakan-ponakannya itu, terutama juga istri Mas Prima yang waktu itu berulang kali dia ini pingsan ketika mengetahui bahwa Mas Prima ini meninggal. Nah, singkatnya jasad Mas Prima ini pun dibawa ke rumah. Mbak Anis datang bersama keluarganya. Mereka semua berduka. Mereka ini menyesalkan kenapa mereka belum sempat berpamitan, belum sempat mengucapkan sepatah kata kepada Mas Prima. Dan mereka itu sempat lupa. Suara Mas Prima terakhir kali dia tersenyum, mereka lupa. Karena ketika kejadian Mas Prima ini sakit, mereka sudah jarang sekali mendengar suara ketawa Mas Prima. Yang mereka sering dengar adalah suara ketawa kakek-kakek ini. Jadi ketika sampai di liang lahat, Dennis ini masih meneteskan air mata dan sempat diingatkan oleh bapaknya, Dennis, jangan nangis. Apalagi di liang lahat kakakmu, jangan nangis. Udah, jangan, kasihan kakakmu nak. Iya Pak. Setelah itu kemudian jenazah Mas Prima ini dimakamkan dan mereka pun pulang. Pada saat mereka pulang, Dennis ini masih kepikiran terus. Hampir setiap malam, Dennis selalu bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Pas waktu sholat tahajud inilah, di hari ketiga setelah Mas Prima ini meninggal, Dennis itu mendengar ada suara gemerincing lonceng, kereta, keroncing. Dennis tetap melanjutkan sholatnya sampai berakhir dengan salam. Setelah salam, suara gemerincing ini masih terdengar lagi. Akhirnya Dennis pun keluar dari rumah. Dia mencari sumber suara ini. Suaranya masih terdengar, kerincing, tapi nggak ada wujud kereta di sana. Dennis pun kembali masuk ke kamarnya dan dia melanjutkan tidur. Sambil menunggu adzan subuh berkumandang, antara sadar dan nggak sadar, Dennis ini melihat Mas Prima itu datang masuk kamar. Dia tiba-tiba ikut tidur bersama Dennis di samping Dennis persis. Tapi waktu itu Dennis gak bisa ngomong apapun, dia hanya bisa melihat wajah Mas Prima.
Mas Prima ini tidur di sampingnya persis. Dan di situ Dennis sempat ngomong dalam hati karena dia nggak bisa mengucapkan sesuatu. Dennis ini mengucap dalam batinnya, "Mas, semoga kamu tenang di sana. Maaf Mas, aku nggak bisa bantu semaksimal mungkin. Semoga Allah membalas perbuatan buruk orang-orang ini. Dan semoga dosa-dosamu diampuni oleh Allah." Setelah itu kemudian Mas Prima ini menghilang. Hilang dari pandangan Dennis. Nah, berhari-hari setelah itu, karena Dennis ini sudah nggak bisa lagi kerja di Jakarta, Dennis cari kerjaan lain. Dia cari kerjaan lain dan akhirnya dia dapat pekerjaan di salah satu daerah di Jakarta. Dia kerja di sana. Kira-kira sekitar 3 bulan kemudian, ada WA masuk ke HP-nya Dennis. Jadi dia ini mengaku bahwa namanya Yuni. Nah, Dennis lupa-lupa ingat Yuni mana ya? Yuni siapa? Karena dia punya teman yang namanya Yuni itu ada 3. Nah, ketika si orang ini menjelaskan bahwa namanya Yuni dan dia menjelaskan bahwa dia adalah mantan istrinya Yuda, kagetlah Dennis. Langsung ditelepon. "Loh, ini Mbak Yuni?" "Iya." "Loh, Mbak, gimana kabarnya? Jenengan?" "Iya, kamu kan sudah tahu kalau aku sudah nggak sama Mas Yuda." "Oh iya Mbak, mohon maaf Mbak, aku sendiri juga jarang ke rumah Mas Yuda karena Mas Prima kan sakit sampai beliau meninggal. Iya, aku turut berduka cita ya." Nah, di sini Yuni ini menjelaskan bahwa dia baru tahu kabar meninggalnya Mas Prima. Terus Yuni ini bilang, "Kamu di mana sekarang, Dennis?" "Aku di Jakarta Mbak." "Loh, ini aku juga di Jakarta. Kalau kamu ada waktu, kita ketemuan yuk, aku pengen ngomong banyak banget sama kamu. Ini tentang Mas Prima." "Oh iya Mbak." Akhirnya Dennis pun menyepakati. Hari itu juga malamnya, Dennis ketemu sama Yuni, mantan istri dari Yuda. Begitu ketemu di sana, si Yuni ini nangis sesungguhan. Dia nangis sesungguhan. Sampai beberapa menit itu Yuni ini nggak bisa cerita. Jadi mulutnya itu kayak terbungkam. Akhirnya setelah ditenangkan oleh Dennis untuk beberapa saat, ceritalah si Yuni ini. Jadi ternyata Yuni ini cerita yang dilakukan oleh Yuda ketika berumah tangga dengan Yuni. Yuni itu selalu merasakan sakit hati. Yang diketahui oleh Om San itu nggak seberapa. Jadi menurut pengakuan Yuni, Yuda ini sudah berselingkuh berulang kali. Dan dia itu sudah mempermainkan Yuni itu berulang kali. Tapi hal ini ditutup terus oleh Yuni. Sampai kemudian Om San tahu sendiri kelakuan anaknya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Yuni tahu persis ketika menjelang meninggalnya Om San, sebenarnya Yuni dan Yuda ini sudah banyak masalah. Dan atas permintaan dari orang tua Yuni, sebenarnya Yuni ini sudah disuruh bercerai. Jadi pada saat itu, sebenarnya keluarga mereka ini sudah retak dan sudah mau menuju ke perceraian. Tapi karena Om San ini masih sakit-sakitan, Yuni mempertahankan rumah tangganya itu. Yuni nggak tega kalau Om San semakin kepikiran. Akhirnya sampai benar-benar Om San meninggal dan sampai ada kabar ketika rumahnya itu diserahkan kepada Mas Prima. Yuni pun waktu itu sempat melihat Yuda ini yang benar-benar depresi, benar-benar jengkel kepada Prima. Dan sebelum itu Yuni sempat mengingatkan kepada Yuda, gak usahlah terlalu terbawa emosi. Toh ini atas permintaan papamu sendiri. Papamu loh yang menginginkan rumahnya itu untuk Mas Prima. Mungkin papamu sudah gak percaya lagi sama kamu. Nah, semakin marahlah Yuda. Dan akhirnya sempat waktu itu Yuni ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, karena sebelumnya mereka ini sudah dalam permasalahan rumah tangganya, ditambah lagi Yuda sempat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Disinilah puncak-puncaknya Yuni meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tuanya. Nah, ada yang belum diceritakan oleh Yuni. Jadi ternyata sebelum Yuni ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, setelah Yuda mendapat kabar bahwa Om San membagikan warisannya kepada Prima, Yuni ini sempat diajak oleh Yuda menuju ke seorang dukun. Disinilah Yuni mengetahui bahwa Yuda ini berusaha untuk mengakhiri hidupnya Prima dengan cara perdukunan semacam itu. Dan di sini Yuda itu memakai media
atas saran dari dukunnya, yaitu sebuah kain kafan. Yang kain kafan ini harus diletakkan di dalam rumah keluarganya Prima. Nah, Dennis kaget, benar-benar kaget mendengar cerita dari Yuni ini. Itu kapan, Mbak? Kejadiannya kapan? Ya waktu itu pokoknya setelah mendapat kabar rumah ini diserahkan ke Mas Prima. Sorenya itu, Dek, aku diajak sama Yuda ke dukun tersebut. Aku sudah ngelarang Mas Yuda. Tapi Mas Yuda itu tetap ngotot. Nah, dia ini sampai sempat ngancam, kalau aku nggak menemani, dia akan nyekap aku di dalam rumah. Jadi aku nurut, aku ikut. Nah, disinilah Yuni melihat semuanya dengan gamblang. Hampir sekitar 5 kali mereka bolak-balik ke dukunnya itu untuk memenuhi persyaratannya. Dan salah satunya adalah kain kafan yang harus diambil dari pemakaman. Nah, waktu itu Yuni cerita memang Yuda itu nggak mengambil sendiri ke makam orang, tapi melalui perantara. Ada yang menjual kain kafannya. Dan kain kafan ini benar-benar diambil dari orang yang sudah meninggal. Ini untuk media. Terus ada info lagi dari Yuni yang membuat Dennis itu langsung geram, jengkel. Ternyata kain kafan ini sudah dimantra-mantrai, sudah dicoret-coret dengan tulisan-tulisan yang Yuni sendiri nggak tahu. Nah, Yuni bilang, kalau Dek Dennis mau tahu di mana kain kafan itu diletakkan, coba dicari di tandon-tandon air. Karena apa yang aku dengar, kalau nggak salah ingat, si dukunnya itu bilang, ini medianya harus air supaya lebih cepat. Taruhlah di tandonnya. Nah, langsung Dennis ini kepikiran, astagfirullahaladzim, apa ada hubungannya ketika Mas Prima itu mengalami keanehan-keanehan? Mereka ini bilang keluarganya kan, kalau air rumah itu berubah baunya jadi air got dan baunya busuk. Bahkan Dennis sempat mencium sendiri air keran itu, airnya baunya busuk banget. Jadi langsung saat itu juga Dennis ini telepon ke ibunya, Bu, Ibu sama Bapak sudah tidur belum? Belum, Nak. Kenapa, Nak? Diceritakanlah semua oleh Dennis. Ini, Bu, mantan istrinya Yuda, Mbak Yuni itu datengin aku. Diceritakan semua. Sampai kronologi ketika Yuda mendatangi dukun dan mencoba untuk mencelakai Prima dengan cara santet seperti ini. Nah, akhirnya semua ini terjawab. Bahwa yang dibicarakan oleh temennya si Dennis waktu itu, bahwa raganya Prima ini sudah dikuasai sosok lain dan sukmanya itu diikat oleh sesuatu. Ini benar atas pernyataan dari si Yuni. Memang Yuda melakukan itu. Dan keterangan dari Kiai Dennis memang benar juga. Ini bukan si Prima lagi, tapi raganya sudah dikuasai oleh sosok lain. Nah, di situ juga Dennis cerita ke ibunya, Bu, besok minta tolong tukang atau tetangga-tetangga yang mau coba cek di tandon air itu, yang baunya busuk itu. Itu ada apa dalam tandon air? Kenapa, Dek? Emangnya kenapa? Sudah dicek dulu aja, Bu. Nah, Dennis ini nggak sabar nunggu keesokan harinya. Akhirnya keesokan harinya pagi itu, 5:30 pagi sebelum Dennis berangkat menuju ke kantor, Dennis telepon lagi ke ibunya, Bu, sudah cari tukang, Bu. Ya ini, Dek, Bapak lagi cari tukang. Itu apa, Dek? Ya, Ibu lihat dulu, nanti Ibu cerita ke aku. Nah, singkatnya sekitar jam 8:30 pagi, pas waktu itu Dennis sudah ada di kantor, ibunya ini ngabari, ya astagfirullahaladzim, Dek. Ya Allah, Dek, ibunya ini nangis-nangis terus. Kenapa, Bu? Nah, akhirnya ibunya cerita bahwa dalam tandon air itu, mereka menemukan ada sebuah kain kafan yang sudah tertulis-tulis sesuatu, dan ada juga bangkai-bangkai hewan. Nggak tahu bangkai apa. Entah bangkai kucing, entah bangkai kelinci, yang jelas seperti itu. Mereka itu pokoknya bilang bahwa kondisi tandon air itu benar-benar menjijikkan. Inilah yang membuat airnya keruh dan busuk semacam itu. Dan ini merupakan media yang sengaja diletakkan oleh Yuda di sana, supaya mencelakai seisi rumah. Jadi yang kena target ini sebenarnya bukan Prima, tapi orang tuanya juga. Nah, entah kenapa yang kena lebih banyak itu adalah si Prima ini. Dan Prima yang menanggung akibatnya sampai nyawa Prima ini tidak tertolong. Nah, akhirnya dari situ mereka mengetahui ternyata selama ini yang membuat Mas Prima menjadi seperti ini adalah Yuda. Terus Dennis ini mencari tahu di mana keberadaan Yuda.
Nah, si Yuni, mantan dari Yuda itu bilang, "Udah Mas, susah dicari Mas. Itu rumahnya sudah ditangguhkan di bank, dia nggak tinggal di sana lagi. Nggak tahu aku di mana." Nah, akhirnya berkat nasihat dari orang tuanya Dennis ini dapat wejangan dari bapaknya. "Kamu itu ngapain, Dek? Nyari keberadaan Yuda itu ngapain? Kamu mau dendam? Buat apa? Kamu nggak percaya bahwa pembalasan Allah itu lebih dahsyat kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kamu itu katanya mondok, kok kamu jadi kayak gini pikiranmu?" Disitulah Dennis kemudian sadar. "Iya Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iya Pak, Dennis nggak akan dendam lagi Pak." "Ya sudah, bagus itu. Doakan aja masmu itu supaya amal ibadahnya diterima. Sudahlah, yang terjadi sama kita ini sudahlah, ini atas kehendak Allah. Biarkan Yuda yang berbuat buruk seperti itu, ya biarkan. Kita bersyukur kita sudah dibukakan sama Allah, kita tahu siapa yang berbuat buruk ke kita. Kita tidak perlu membalaskan dendamnya. Sudahlah, biar Allah yang membalas." Akhirnya berbulan-bulan kemudian, Dennis ini pun berusaha melupakan hal itu. Dia berusaha tidak dendam kepada Yuda. Dan dia sudah nggak mau tahu lagi posisi Yuda di mana, dia sudah nggak mau tahu lagi. Ternyata beberapa tahun setelah itu, kira-kira 1 tahunan lah setelah meninggalnya Mas Prima, si Dennis ini dapat kabar dari Yuni. Yuni itu menunjukkan sebuah link berita di media online. Ada seorang laki-laki yang tertabak kereta. Nah, posisi si laki-laki ini badannya hancur semua. Awalnya Dennis ini nggak paham, "Loh ini berita apa ya Mbak Yuni?" "Ya itu Mas Yuda, jenazahnya Mas Yuda. Dia ketabak kereta, Dek." Dennis langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu didekatkan, ternyata benar. Nama korban berinisial YD. Dan di situ juga dijelaskan usianya dan alamat dari si korban tersebut. Langsunglah berita ini dikabarkan ke orang tuanya. Orang tua Dennis ini tentu langsung mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu juga orang tua Dennis ini langsung mengurusi jenazahnya Yuda. Jenazah Yuda ini dikuburkan secara semestinya. Mereka, orang tua Dennis, berpendapat bagaimanapun juga Yuda ini tetap anak kami. Tetap, meskipun dia ini anak angkat dari Om San, dia sudah kami anggap anaknya sendiri. Meskipun dia pernah berbuat jahat pada kami dan anak kami, dia tetap kami perlakukan yang baik. Dikuburkanlah jenazahnya si Yuda ini dengan baik. Dan sampai pada saat itu, mereka berusaha melupakan hal ini. Nah, inilah kenapa sebelum cerita ini kami ceritakan, Mas Dennis ini sempat menghubungi kami lagi supaya cerita ini tidak disamarkan. Supaya semua yang mendengar cerita ini jadi tahu. Dan mungkin ada beberapa orang yang mengetahui cerita ini bisa mengingat lagi kisah tersebut. Terutama untuk teman Dennis dan juga Pak Kiai Dennis yang sudah membantu untuk penyembuhan Mas Prima. Di sini Mas Dennis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu Mas Prima waktu itu, Mas Dennis dan keluarga mengucapkan terima kasih. Dan pada akhirnya Mas Dennis hanya bisa meminta bantuan kepada teman-teman untuk mendoakan juga almarhum Mas Prima. Semoga amal ibadah Mas Prima diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah cerita ini kami akhiri, teman-teman. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.